Oke, langsung saja kita masuk ke laporan kami. Saya selaku bidang 1 mewakili dari pengurus harian dalam kategori ini cukup untuk pendidikan dan training. Oke, saat ini saya di wakanya Bung Agus Saputra di depan, yang pakai topi, ganteng. Kemudian saya di sampingnya, ini waktu wajah tua, saya di situ. Kemudian saya disupport oleh Mbak Hayu Widiasi sebagai database, kemudian Bing Dabuke, kemudian Bing Silmi, dan juga Bing Selmi. Yang terakhir ada Bang Suryadi sebagai koordinator lain. Oke? Agak jantungan. Ini agak ngeri-ngeri gimana gitu. Oke, dalam usulan program kerja yang kami lakukan pada saat Musnik itu ada beberapa kajian. Yang pertama pelatihan leadership, outbound, team building, dan pelatihan public speaking. Di sini juga terangkum sampai detik ini masih tetap berjalan. Udah selesai? Ada yang udah selesai belum? Ada, sudah ada. Di tanggal 8 Januari itu ada outbound, Januari tahun 2022 itu ada outbound. Kemudian team building di hari ini baru bisa dilakukan karena COVID-19 kemarin. Jadi ada kendala COVID-19 di mana kita tidak bisa berkumpul bersama. Itu sebabnya kenapa kita jadikan sebagai hari ini sebagai arena team building. Nextnya kita membuat target untuk menentukan sasaran pendidikan untuk ke setiap karyawan, ke setiap anggota PUK. Ini juga masih berlanjut. Di situ ada pendidikan dasar ya. Yang paling pentingnya ini adalah pendidikan dasar. Karena jujurnya adalah yang baru belum ada. Bahkan ada yang sudah lama tapi belum pendidikan dasar dari saya lihat. Jadi ada waiting list kita cukup panjang. Cuman sampai sekarang itu sekitar 329 orang lagi yang belum pendidikan dasar. Nanti akan kita coba untuk dilakukan lagi kelanjutannya. Mudah-mudahan masih ada umur. Jadi kita tetap melakukan itu. Oke, nextnya adalah persentase perwakilan anggota yang mengikuti pendidikan dasar. Ini seperti yang saya ceritakan tadi. Dalam core line itu sudah 100%. Dalam core line sudah 100%. Kemudian koordinator lapangan itu ada 100% juga. Tidak ada masalah sejauh ini. Jadi yang anggota terdekat itu sudah. Namun di anggota ini masih 88,5%. Itu tadi totalnya 300-an. Jadi kedepannya mungkin kita tidak bisa terus karena kuotanya kalau semakin banyak orang di sana tuh gak efektif. 100 orang sekali ngajar itu tidak efektif, malah crowded. Gak jelas yang diajari. Waktu jadi kita 2 menit. Oh, oke. Thank you. Oke, nextnya adalah koordinasi untuk bidang 1 ke PC. Kita masih berlanjut. Kemarin training jurnalistik untuk bidang 5. Kemudian internal trainer, kaderisasi fasilitator itu sudah 80% di pendidikan dasar dan kaderisasi 20 tahun di pendidikan pertama. Jadi kita udah tingkatkan itu kaderisasi. Terakhir ada target pelatihan lanjutan tentang organisasi, advokasi, anggaran, dan training of trainer (TOT). Nah di sini training of trainer sudah dilakukan, sudah ada di training of trainer. Kemudian di bagian advokasi kemarin berlangsung tanggal 19 Juni. Jadi sudah berlangsung itu. Dan alhamdulillah acaranya lancar. Jadi kita punya kader baru. Oke, ini sedikit melihatkan bahwasanya ada beberapa, kami nggak terlalu banyak sih. Karena kalau fotonya kami lebih suka showkan bannernya. Lebih keren misalnya. Nanti ada bidang sendiri untuk jelasin fotonya. Di sini ada database yang ada sekitar 20% lagi yang belum. Jadi yang merah ini sudah di pendas, yang belumnya ada 20%. Ini kita ada buat link akses untuk sistem database terbaru untuk link anggota. Jadi anggota tadi bisa melihat apakah dia sudah pendidikan dasar atau belum. Pendidikan dasar atau belum. Nanti di share-nya itu di bagian bidang infokom akan menginfokan kepada seluruh anggota dan jangan tetap ikuti. Jadi kayak gini, Facebook ikuti, Instagram ikuti, Telegram ikuti, YouTube ikuti. Karena itu bagian daripada kita pengen tahu. Jadi kalau pertanyaan, aku nggak tahu informasi itu, nggak lihat yang jelas, ikuti. Karena kan nggak susah juga ya rasanya, harus diikuti. Makanya biar kita tahu apa terbaruan yang terbaru dari Union. Oke, nextnya ada di sini ada tantangan kami, motivasinya ini dalam pelatihan karena kami berbentrokan dengan shift.
Itu sebabnya kenapa agak susah, ada shift, karena ada beberapa tuh manpower yang dibutuhkan pada saat itu. Dan kita harus range-nya itu harus pas dengan shift yang off hari kedua. Jadi kita harus ngambil waktu off kedua untuk training ini. Waktu off kedua. Itu udah perjanjiannya. Kemudian membangun komunikasi antar superior, ini masalah juga. Bukan masalah sih, tantangan. Jadi superior juga akan ke kami. Jadwal tadi itu kebutuhannya. Kemudian untuk fokus next time, kita tahun kedua kita ini pendidikan dasar selesainya sekitar 100 sampai 150 orang. Ini next batch tahun depan. Kemudian untuk advokasi lanjutan, ini nanti berkoordinasi dengan bidang 3 advokasi. Yang terakhir adalah kami ingin melakukan proposal pelatihan. Kira-kira apa yang terbaik proposal pelatihan yang berhubungan tentang advertising, welding, peternakan, perkebunan ke kami. Jadi nanti kami akan buatkan Google Form yang akan diisi sama anggota. Yang mana yang paling banyak? Yang mana yang paling banyak? Itu kemudian kami jadikan sebagai opsi priority pertama. Tapi nggak bisa semuanya, karena cukup banyak waktunya. Jadi kita harus cukupkan antara waktu dan anggaran kita. Okay? Kemudian yang terakhir itu ada kegiatan lintas bidang. Karena tujuan dari bidang 1 ini sebenarnya pendidikan ke semuanya. Bidang 2, bidang 3, bidang 4, bidang 5, bidang 6 itu menyampaikan ke kami, kira-kira yang dibutuhkan wanita untuk training apa sih? Kan ada beberapa tuh. Gak mungkin cowok pakai makeup. Gak mungkin. Mungkin sih, tapi agak gimana itu, versi pelangi kayaknya. Cuman itu tadi, kemudian ada yang lainnya di situ. Mungkin itu saja dari kami. Mungkin baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Baiklah, saya bidang 2 akan menyampaikan hasil dari laporan-laporan selama setahun ini. Sebelum saya sampaikan, nggak mungkinlah saya sendiri kan di sini. Saya minta penasihat saya untuk ke depan juga lah mungkin. Ketua, saya izin dulu. Ketua saya agak tegas ini, penasihat kami ini. Ayo, Bung Kejo, aku minta dampingin, jaga gemetaran ini. Inilah penasihat kami ini kan, tegas orangnya. Apalagi ketua kita pula, tegas, berwibawa dan selalu rajin menabung. Kirim BBM. Baiklah, kami akan menyampaikan struktur dari bidang kedua. Saya bukan sendiri aja, sama seperti bidang 1. Sebelumnya ketua saya Bung Riku. Inilah Bung Riku. Dan tim kerja saya yang pertama, waduh, bajunya agak lain ini, mohon maaf dulu ya. Bung David. Bung David, mana tahu? Yang belum tahu silakan berdiri, Bung David. Berdiri dulu. Ini Bung David, bagian tim kerja bidang 2. Sri Hartuti. Mana? Berdiri. Itu. Ini Bung Ronald. Bung Ronald mana Bung Ronald? Oh, tahu ya. Bung Jaka mana? Itu ada Bung Jaka itu. Selalu mensupport untuk tim kerja bidang 2. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan membacakan selama setahun bekerja. Tapi enggak juga katanya. Muncullah program kerja SPG, PUK, PT Pinion Teknologi Batam 2021. Usulan program kerja 1. Sosialisasi tentang organisasi SP, AD, ART atau PKB dan lain-lain kepada semua anggota. Target 100% anggota. Sebelumnya untuk target ini banyak kita berikan kepada anggota-anggota baru yang baru masuk, kita orientasi, kita beri arahan sebelumnya oleh bidang 1, kadang bidang 2. Nah, itu berkolaborasi dengan bidang 1 untuk menyampaikan apabila ada anggota baru
kita sosialisasikan itu yang namanya organisasi kepada mereka supaya mereka tertarik dan bisa bergabung ke PUK Impinion. Gitu kata ketua saya kan. Oke, sudah selesai itu. Yang kedua, konsolidasi tahunan Rakernik ditambah pesertanya HHM MSPMI PUK Impinion. Itu sedang dilaksanakan, akan dilaksanakan terus, tidak akan putus-putusnya itu. Kalau di bidang 2 ini organisasi selalu mensupport ke anggotanya. Siap, siap. Dan kalau tidak ada yang mensupport, ini bidang organisasi, jangan macam-macam. Kalau wasitnya macam-macam, keluar. Oke, yang ketiga, membuat target di bidang organisasi. Tahunan ke-1, tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun keempat itu sudah dilaksanakan. Itu sudah selesai. Nanti kalau ada pertanyaan, jangan tanya ke saya. Saya cuma wasek, cuma mendata-data aja. Kalau tanya ke Waka ya. Kalau ditanya saya tahu nanti. Ini jujur aja ini. Masalah keuangan, masalah apa? Kalau masalah nasi, itu baktanya saya. Ya. Baiklah. Untuk tempat memperdayakan perwakilan anggota atau korlap diikutkan dalam pelatihan training, itu sudah selesai. Yes. Kalau ada belum selesai, kita lanjutkan lagi ya. Nomor 5, penyelenggaraan event seni, budaya seni, band olahraga tahunan. Itu sebetulnya belum selesai juga, dianggap selesai. Karena penari kita udah ada yang cantik-cantik ini juga. Oke, itu yang itu lah. Kalau bidang olahraga itu nanti diwakilkan, kalau bidang seni biar Pak Uwo aja nanti. Oke, yang nomor 6, membuat database kepengurusan anggota dan training. Itu sudah selesai juga. Yang ke-7, melengkapi KTA semua anggota. Itu sebetulnya belum selesai itu. Kebanyakan yang belum ada yang dapat. Nanti saya rating lagi ya. Lapor ke saya, nanti akan saya perbaiki, akan saya buat yang baru lagi. Nanti kalau ada yang belum dapat, misalnya banyak feedback itu dari front, jujur aja ada yang belum dapat kan. Menyinggung ke saya juga ini. Uang KTA ke saya juga nanti. Ya. Karena KTA kita itu baru kita cetak 1.400. 1.400. Ya. Dari 1.800 karyawan. Kadang-kadang orang mencetaknya banyak yang double, yang lainnya belum dapat. Misalnya Bang Khairul jujur aja belum dapat, komplain ke saya terus kan. Ya oke ya. Mohon maaf dulu masalah KTA. Kalau ada yang belum dapat akan kami cetak lagi. Baiklah. Yang ke-7 sudah selesai. Selanjutnya usulan program kerja ke-8, mengelola peralatan perlengkapan demo dan kegiatan sosial, penanggung jawab seksi logistik dan aset PUK. Itu sebetulnya dari saya dan saya wakilkan ke Ronald. Itu masalah band, perlengkapan aset-aset itu yang bertanggung jawab saya. Kalau ada baju belum dapat, silakan lapor ke saya semua. Kalau ada yang rusak atau yang sempit, sebetulnya ya lapor ke saya juga itu. Ya, misalnya ada yang belum dapat, misalnya hilang, silakan lapor aja ke saya. Karena banyak kali aset di situ, ringan saya lihatnya. Makanya saya buat door prize itu semua. Jangan nanti saya pakai semua nanti, aku baginya baru terus, katanya kan? Ya. Nomor 9, pembangunan kerjasama antara penasihat dan pengurus itu masih berlanjut. Nanti kerjasama penasihat dan pengurus akan dilanjutkan terus, didampingi oleh penasihat Kenjo, Pak Des itu ada juga. Kita saling kerjasama. Kalau ada kekurangan dari pengurus, ya dinasihatilah oleh penasihat kan. Ya, jangan penasihat diam aja. Kadang-kadang penasihat ini mainnya sendiri-sendiri kan. Ya. Ini jujur aja ini.
namanya sendiri kan. Padahal saya bidang organisasi, bidang yang diutamakan di FSPI. Itu nggak salah itu, karena organisasi itu sebetulnya satu, pendidikan itu sebetulnya dipecah itu sebetulnya. Nah, itu organisasi semua itu megangnya, akhirnya dipecah, dilembur, akhirnya organisasi dibantulah. Kami bantu aja bang, bagian bantu aja bang. Baiklah, penambahan peralatan musik untuk mensupport kegiatan IAD atau masih berlanjut itu selalu disupport. Apa dari aset PUK, misalnya dari Ronald misalnya kurang, katanya beli speaker, beli apa, kami selalu mensupport. Uang tidak akan kami pegang-pegang, itu selalu dibantu. Apa kekurangan untuk pemusik ini? Saya bingung juga kadang banyak kekurangan itu, gitar, tali gitar rusak lah, mic rusak lah, kok gemetaran saya ini. Oke, masih berlanjut ya. Oke, masih berlanjut ya. Sekarang nomor 11, pembekalan training leadership bagi pengurus. Nah itu masih sudah selesai kan, tapi makanya kadang-kadang untuk training leadership bagi pengurus ini, saya dulu maju panggung ini lebih gemetaran gitu kan, sekarang nggak lagi ya. Nah inilah pembekalannya, kan ada keterangan di sini, pembekalan dan pengenalan organisasi pengurus 15 Barkorkot 18 Desember di Hotel Putri Hijau. Nah itu selanjutnya. Oke, selanjutnya kita lihat foto-fotonya aja. Ada apa namanya, pelatihan tupoksi pengurus dan pembekalan sama Barkorkot juga. Sekalian ada one day futsal udah kita laksanakan, terus kita ada demo ke Tanjung Pinang untuk Foto saya nggak ada. Oh, saya bagian nasi itu. Terus kita ada juga bergabung dengan Partai Buruh. Kami minta kawan-kawan semua untuk support Partai Buruh, karena Partai Buruh akan maju ke 2024 nanti. Doain saja. Doain ya. Mungkin saya calonnya juga nanti. Doain aja ya. Terus kita juga ada pengenalan serikat untuk karyawan baru. Biasanya karyawan baru masuk, kita kasih pengenalan tentang serikat. Ini tunggu Pak Riko, itu kan organisasi anak baru kan. Mohon maaf, sebetulnya saya kenal semua cewek-cewek ganti itu kan. Itu makanya saya tahu semua, jangan salah paham nanti. Ya, maaf. Terus ada kendala juga yang kami hadapi. Sekarang untuk melakukan aksi mungkin kita tidak bisa banyak turun ke jalan karena peraturan dari pemerintah juga, karena ada juga menyebabkan keterbatasan karena pandemi COVID-19. Next, Bang Ali. Baiklah, ini fokus tahun kedua ini. Melakukan kegiatan pengenalan tentang organisasi secara bertahap kepada seluruh anggota PUK IFBK dan mempersiapkan regenerasi untuk penerus organisasi. Ini itu kita ada penerusnya nanti. Kalau ada dari Bung dan Bing semua yang akan maju ke masuk ke pengurusan, silakan datang ke Union Group. Mana tahu kan? Bisa ganti kami di sini semua. Iya, mana tahu mau ganti saya secepatnya kan, saya siap untuk digantikan. Mana tahu, itu harus keberanian sebagai organisasi. Jangan cuma pakai OT segala. Oke, lanjutnya memperbaiki kesalahan data pada KTA. Ini KTA tadi kalau kesalahannya kan banyak. Yang datanya laki-laki dibuat perempuan, itu namanya Pak Pajak pun gitu juga. Padahal laki-laki dibuat perempuan gitu. Saya bingung juga itu kan. Makanya mohon maaf dari kami, mungkin banyak kesalahan dari cetaknya akan kami perbaiki lagi.
Ketiga, pembekalan training leadership bagi Barkokon. Nah, itu trainingnya akan dilaksanakan pula leadership. Mungkin kita untuk training kita akan bergabung dengan bidang 1 untuk melaksanakan training leadership secepat mungkin. Yang keempat, melaksanakan kegiatan komunikasi rutin dengan penasehat dan pengurus 15. Nah, itu setiap hari rutin dengan penasehat itu kan. Mana tahu penasehat ngasih door prize buat pengurus yang baru ini kan. Oke, selanjutnya. Baik, hanya sekian dari laporan dari bidang 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya ya. Saya mau ngomong apa lagi nih? Udah habis diborong Bang Aldi tadi. Ya, jadi seperti saya tidak bisa melawak, saya presentasi aja. Ya. Mohon maaf Bang Aldi ya. Ya, berikut adalah biar cepet. Berikut adalah keanggotaan bidang kerja Komisi 3 ya. Jadi di sini wakilnya adalah saya, Darmansa Ginting. Wasek saya itu ada Bung Supriyanto dari Departemen Testing. Di bawahnya ini ada 5 tim kerja. Semoga semuanya hadir. Erik Warisman, penyuluhan hukum, silakan berdiri. Silakan kawan-kawan lihat yang di belakang sana ya. Beliau adalah calon-calon penerus kita ya, karena masih muda, ganteng. Ya. Berikutnya adalah Pak Indra Octavia, bidang pembelaan. Mohon maaf, beliau sedang cuti karena ada mendadak pulang kampung ke Padang. Dan yang berikutnya adalah Bung Aktu Rinaldi, silakan berdiri Bung Aktu. Ya, Bung Aktu ini juga sebelumnya pernah menjadi pengurus dan tetap kita sangat butuhkan jasanya, makanya kita minta bergabung dengan tim kita. Jadi beliau juga masih kita pantau untuk bisa di generasi berikutnya. Yang keempat ada Bung Harjono, pembinaan perlindungan anggota. Silakan Bung Harjono. Ya, Bung Harjono ini dari Departemen Assembly, teknisi kita. Beliau sangat vokal sekali ya. Terbukti pada saat suara saya bintang karena saya juga agak kurang enak badan. Jadi beliau ini sangat aktif sekali pada saat kegiatan PKB. Ya, kegiatan PKB banyak sekali dari sisi-sisi ketakutan yang dia ambil. Jadi kalau begini bagaimana? Kalau begini bagaimana? Jadi memang kita harus ada orang-orang yang sangat aware di situ. Jadi Bung Harjono ini sangat aware di situ. Yang terakhir adalah Bing Dona Destriani ya. Bing Dona ya, silakan Bing Dona. Ya, beliau ini adalah di bagian administrasi. Sengaja kita pilih memang harus ada satu yang cantik di antara kita semua. Ya, kalau semuanya nanti laki-laki kurang bagus lah ya. Dan ini juga sengaja memang kita kader mewakili apa yang disampaikan oleh ketua tadi sebenarnya. Jadi memang 30% dari kepengurusan itu harusnya ada perempuan. Cuma memang kesulitan kita saat ini adalah ini bukan curhat ya, bukan curhat. Kesulitan kita saat ini adalah memang mengajak kaum perempuan itu ikut aktif di kepengurusan. Itu sulit sekali. Kecuali kalau ada acara bikin roti, pasti rame. Ya. Oke. Dan Bung Dharma untuk dikenakan juga untuk Pak Pembina kita. Astagfirullahaladzim ya. Ya, satu lagi, mohon maaf. Kami selalu saja, ini kesalahan kami ya, lupa menyampaikan bahwasanya kita juga punya penasehat bidang 3. Ya, beliau adalah Pak Desriardi. Silakan beri Pak Desriardi. Pak Desriardi ini memang kami minta untuk memberikan wejangan, nasihat ataupun apapun yang pada saat kami melakukan sesuatu itu ada kesilapan, ya. Oke, saya lanjutkan. Berikut adalah program kerja SPE bidang 3 berdasarkan hasil dari Musnik. Ini adalah berdasarkan hasil Musnik dan harus kita jalankan untuk 5 tahun ini, ya. Jadi untuk dari ke-7 item ini yang sudah bisa kita selesaikan itu ada 3 item.
Ya, saya bacakan satu-satu ya. Jadi untuk usulan program kerja kita yang pertama adalah membuat target bidang hukum pembelaan tahun ke-1, tahun ke-2, tahun ke-3, dan ke-4. Ini sampai sekarang sedang berjalan. Jadi memang yang rakernas tahun ini kita sudah lakukan satu kegiatan. Terus yang kedua adalah pelatihan tim pembelaan dan kaderisasi sampai beracara di PHI. Nah ini dia, kita sudah pernah melakukan kegiatan advokasi di Hotel SK sekitar bulan Juni kemarin, itu berjumlah sekitar 25 anggota, dan itu semuanya berasal dari tim kerja. Kita pilih yang pertama kali adalah tim kerja untuk kegiatan ini, dan itu hanya untuk sampai di level pemula. Jadi nanti periode kedua kepengurusan ini untuk rakernas tahun depan itu kita akan lakukan pelatihan lanjutan. Pelatihan lanjutan ini juga, ini saya langsung sumerikan saja ya. Pelatihan lanjutan itu nanti juga tidak sebatas berteori, tetapi ada nanti orang-orang yang kita wakilkan dari tim kerja tadi untuk ikut ke biro advokasi di Kacin. Biasanya di sana, kebetulan bidang 3 ini kan kerjanya itu di luar, bukan internal hubungan industrial. Kalau internal hubungan industrial itu nanti ditangani oleh dan dikerjakan oleh bidang 4. Jadi kita itu biasanya ada kegiatan atau ada permasalahan yang terjadi di luar, ya. Karena kita sampai saat ini belum ada, harapannya juga jangan sampai ada, ya. Karena hubungan itu yang baik yang kita harapkan. Jadi itu kita mempelajari kasus-kasus yang ada di PUK lain, ya. Kenapa PUK lain itu banyak hubungan industrial yang bermasalah? Kita ikut di situ, belajar di situ. Sebenarnya yang sudah mengerti itu ada satu, Bung Ajer, mana Bung Ajer? Bung Ajer ini selalu ikut dan aktif dalam kegiatan beracaranya PHI itu, tapi beliau tidak mewakili PUK, beliau itu dari Garmet. Jadi dia itu biasanya tidak melewati kita. Jadi ini kita harapkan nanti untuk tahun kedua ini minimal 5 orang. Tapi yang pertama adalah harus bersedia dulu. Ya, minimal 5 orang kita kirimkan untuk biaya akomodasi, pendidikan segala macam kita siapkan. Jadi tugas kita juga itu bagaimana menyiapkan kader-kader tadi, ya. Oke, yang berikutnya adalah sosialisasi undang-undang PP terkait ketenagakerjaan. Ini awal-awal dulu pada saat isu-isu Omnibus Law ini kita selalu dengung-dengungkan, selalu kita sampaikan baik itu di Facebook maupun dengan diskusi-diskusi. Yang keempat, membuat call center untuk mempermudah komunikasi. Jadi kalau yang ini sebenarnya ini lintas bidang aja, karena ini kita lebih fokus nanti lari ke bidang 5, karena itu domainnya bidang 5. Yang kelima adalah dana advokasi. Jadi kalau untuk dana advokasi ini sampai sekarang masih berjalan ya. Ini bagus sekali, terima kasih kepada rekan-rekan semuanya. Untuk yang keenam ini adalah regenerasi untuk tim ahli bidang hukum. Ini dia tadi yang saya bilang tadi. Kita tidak akan dapat mengetahui orang-orang itu kompeten mau bersedia jika tidak dilatih atau dididik ya. Jadi ini tadi yang tim kerja yang ikut pelatihan sebelumnya itu sudah kita masukkan dalam monitor, tinggal kita menyaring siapa yang betul-betul bersedia dan berkeinginan untuk ikut. Yang terakhir adalah fokus pembahasan PKB 2021-2023. Jadi ini pada saat awal-awal serikat ini, periode kepengurusan ini berdiri, kita fokusnya kemarin itu adalah untuk PKB, ya. Untuk PKB, dan alhamdulillah PKB kita berhasil. Kawan-kawan bisa menikmati hasil dari PKB tersebut, ya. Oke, ini adalah salah satu foto atau gambar kegiatan kita yang berjalan di SK Hotel pada saat itu, ya.
Di sini saya mohon maaf menyampaikan terus terang, mohon maaf Pak Desri ya, saya terlewat pada saat itu, mungkin sakit semangatnya atau apalah, mohon maaf. Jadi untuk periode tahun depan, tolong ingatkan kami atas kesilapan itulah. Dan ini untuk tantangan fokus tahun kedua kita. Jadi memang sama seperti yang bidang organisasi atau bidang pendidikan ya. Tantangan kita itu memang mungkin sama juga dengan tahun-tahun sebelumnya. Kesulitan kita mencari orang-orang yang betul-betul mau bergabung di kepengurusan, mau dalam tanda kutip misalnya aktif. Apalagi ini bidang hukum. Terus terang, saya ini awam hukum sebetulnya. Ya, nggak sembarangan orang sebetulnya duduk di posisi bidang 3 ini. Orang yang betul-betul mengerti bagaimana hukum, bagaimana membela, ya, dan yang paling utama adalah bersedia. Jadi di sini kita memang sampai saat ini betul-betul mencari kandidat-kandidat yang layak, yang pas, ya. Kalau yang nomor 2 kurang motivasi ini saya lewatkan saja. Dan ini fokus tahun kedua kita, yaitu seperti yang saya sampaikan tadi ya. Pelatihan pembelaan dan kaderisasi ini akan terus berlanjut. Kita nggak tahu hubungan industri kita sampai kapan bisa bagus. Kita nggak tahu. Harapannya memang terus bagus, tetapi kita harus punya persiapan untuk itu. Ya, jadi pada saat nanti itu memang betul-betul kita gunakan, kita tidak kalah. Pada pendidikan pertama kemarin yang disampaikan oleh Cok Berry, banyaknya PUK itu yang kalah dalam peradilan itu bukan karena dia kalah karena permasalahannya, tapi yang normatif, nggak lengkap lah ininya lah, itunya lah. Jadi administrasinya aja. Bayangkan ya, mau maaf sudah ya, saya ambil lagi 2 menit lagi ya. Bayangkan kita itu udah jauh-jauh misalnya ke Pinang, ngantri, ternyata sampai sana, sampai majelis hakim kurang ininya, balik lagi, habis waktu, habis biaya. Itulah yang kadang membuat motivasi kawan-kawan PUK itu kendor, darahnya habis, tenaganya habis, dihabiskan hanya gara-gara yang administrasi saja. Jadi kita sebagai bidang 3 mempersiapkan itu, semuanya lengkap, formilnya lengkap, baru kita bisa beracara. Ya, saya rasa itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya sebenarnya Zaili Henry ya, tapi semenjak masuk dari Infineon itu dipanggilnya Henry Zaili, nggak tahu. Sebenarnya saya sukanya dipanggil Zaili karena kalau dipanggil Henry itu sudah terlalu banyak. Ya. Di sebelah saya adalah Bung Ivan, ya, ini adalah wasek di bidang 3. Bidang 4, sorry. Karena apa? Antara bidang 3 dan bidang 4 itu sering overlapping masalahnya. Oke, kita bidang 3 ini ya. Sedikit saya akan sampaikan. Bidang 4 dan sorry. Bidang perlu saya sampaikan sedikit di sini bahwa yaitu tadi untuk mengklirkan di rekan-rekan anggota ya, antara bidang 3 dan bidang 4. Kalau kita lihat di judul bidang 3 tadi adalah pembelaan dan hukum, ya, advokasi dan pembelaan ya, pembelaan dan advokasi betul. Sementara di bidang 4 ini adalah PKP, K3 dan hubungan industrial. Berdasarkan tupoksi yang kita dengar dari PC, kita pernah hadir di training di sana. Sebenarnya pembelaan di hubungan industrial di internal perusahaan itu di bidang 4. Ya, perlu rekan-rekan ketahui. Pembelaan di bidang 3 sini artinya apa? Artinya kalau seandainya kita punya kasus di internal hubungan industrial ternyata tidak selesai dan kita mengajukan ke PHI dan segala macam, maka itu akan jatuh ke bidang 3. Ya, supaya agak clear. Jadi jangan rekan-rekan nanti ini pembelaan tapi kok pada saat kita mau mengajukan grievance pada saat ini kok ke bidang 4 gitu.
Bidang 4 itu dilihat PKB sama K3. Tapi ini yang sering dilupakan, hubungan industrial. Sebenarnya bidang 4 itu lebih banyak case-nya itu di hubungan industrial ya. Kalau PKB mungkin setahun 2 tahun sekali ya. Tapi kalau K3 mungkin sekali kita involve udah bisa. Tapi hubungan industrial itu adalah yang rutin setiap hari yang kita alami gitu. Oke, next. Sorry, ini adalah anggota kita, sama seperti rekan-rekan yang dengan bidang-bidang komisi yang lain, kita juga tidak bekerja sendiri, ya. Selain saya dan Bu Ivan, kita juga ada di sini ada Bung Rosandra. Bung Rosandra hadir? Oke, berdiri Bung Rosandra. Oke. Seterusnya ada Bung Andradoni. Bung Andradoni. Oke, iya. Orang-orang lama juga. Dan seterusnya ada Bung Armansyah dari testing. Nah ini. Dan yang keempat terakhir adalah Bung Syahru. Panjang nama beliau. Bung Syahru hadir? Oke, ada di pojok. Ya, alhamdulillah kita semua tim hadir hari ini. Rekan-rekan sekalian, kita sekarang karena udah ada Batam 1, Batam 2. Kita di sini kebetulan saya, Andradoni dan Rosandra itu ada di Batam 1 ya. Perlu rekan-rekan ketahui. Jadi kalau yang di Batam 1 silakan hubungin kami bertiga. Kalau ada kasus atau ada apa yang mau disampaikan berkaitan dengan hubungan industrial. Terus di Batam 2 itu ada Bung Ivan dan juga ada dibantu oleh Bung Armansyah dan Bung Syahru. Ya, itu sudah informasi. Ini saya escape aja. Saya escape dulu. Oke, saya langsung saja ke pencapaiannya. Ini lebih kurang apa sih kegiatan dan pencapaian kita di tahun pertama ini, di tahun 2021, di tahun 2002 ya. Yang pertama adalah penjaringan ide untuk pembaharuan PKB 2021-2023 itu sudah selesai. Pembahasan komisi dan pleno itu juga selaras dengan pembahasan PKB itu juga sudah selesai ya. Perundingan PKB juga terlaksana juga di bulan Oktober sampai November 2021. Terus ada juga training teknik negosiasi dan persiapan pembaharuan KB juga ini sebenarnya semua di PKB karena kita bagi-bagi ya, kita bagi-bagi di sini PKB. Terus apa pencapaian kita di bidang K3? Di bidang K3 di sini kita ada pertama kemarin kita ada seminar COVID-19 di lingkungan kerja, itu juga sudah selesai kita lakukan. Terus ada juga pelatihan pertolongan pertama berbasis masyarakat, itu juga selesai. Dan kebetulan pada saat ini yang hadir Bung Ivan ya Man ya. Talent kita yang kita kirim ke sana adalah Bung Ivan. Ya, saya sangat bersyukur sekali di komisi ini saya mendapatkan wasek yang begitu super aktif. Perkenalkan ini Bung Ivan ya. Bidang 3, kinerja bidang 3, kinerja bidang 4. Beliau ini adalah motor yang paling paling gesit. Bahkan kadang kalau kita berunding dengan HR itu kadang sering overlapping karena terlalu ambisius semangat gitu ya. Oke, ini pencapaian kita di hubungan industrial ya. Ini yang saya sampaikan tadi di hubungan industrial. Ini total selama 1 tahun 2021 sampai 2022 hari ini kita ada 26 kasus yang telah kita selesaikan. Alhamdulillah ya. Rekan-rekan dari 26 kasus ini itu jelas terbagi-bagi ya, tidak semua dengan kasus hubungan industrial, tetapi ada juga beberapa kasus yang yang kayak seperti paket-paket lah gitu ya. Kita tidak perlu jelaskan secara detail. Terus ada juga kegiatan lain. Kegiatan lain di sini kita ada training teknik negosiasi, itu sudah diselesaikan juga dengan pembicaraan Bung Badar ya maksudnya. Terus ada juga pelatihan advokasi di DS Hotel, tadi juga sudah diselenggarakan oleh bidang 3 yang tadi juga ini ya. Terus tantangan yang dihadapi selama periode setahun ke belakang ini tadi, yang pertama mungkin ya partisipasi dari anggota pada saat kita penjaringan ide untuk PKB. Kita melihat beberapa kali diadakan penjaringan itu masih yang muncul itu biasanya orang-orang itu saja gitu.
Jadi seolah-olah anggota-anggota yang lain tuh entah tidak mau menyampaikan atau memang tidak ada ide untuk kemajuan PKB kita, ya. Jadi diharapkan untuk nextnya nanti begitu kita adakan untuk penjaringan, kita harapkan kalau bisa tuh semua karyawan tuh memasukkan. Jadi nanti pada saat kita sidang pleno, sidang pembahasan penjaringan ide-ide itu banyak pilihan gitu loh. Banyak pilihan yang bisa kita majukan ke manajemen, ya. Terus yang kedua, kompetensi public speaking ya, terutama yang penting tadi Bung Hal disampaikan itu juga agak kurang mungkin ya. Jadi perlu yang kedua ya, masukan buat ketua, mungkin kita akan lebihkan untuk di training public speaking ya, supaya tidak ada lagi yang gemeteran di depan. Terutama pengurus 15. Pengurus 15 kalau bisa ada public speaking itu yang lebih ada banyak training lah supaya lebih handal di depan ya. Terus yang ketiga adalah bidang 4 belum terlalu banyak terlibat di dalam K3 di perusahaan. Bidang 4 kita ini belum terlalu banyak terlibat karena memang dari ISH kita itu tidak ada approach, atau makanya nanti di tahun ke depan nanti kita akan lihat di target kita tahun ke depan kayaknya nggak bisa. Kayaknya harus kita yang approach ya, Pak Sekjen ya. Ada orang ketiga, Pak. Ada orang ketiganya ya? Siapa sih? Ini juga masuk kemarin di pembahasan kita, Cici. Kita mau Uci masuk ke bidang 4, yang itu setuju ya? Dia bidang 5, tapi kemarin kita mau akuisisi ke bidang 4. Kita lagi negosiasi harga. Sebenarnya Uci itu sudah masuk ke dalam tim kerja. Mulai dari siapa Cing yang keluar Cing? Lutfi, Uci itu sudah masuk. Kita di dalam timnya itu ada Dani, yang EOL, bukan Hamdani yang duduk, Dani gitu. Dani terus juga dari testing dan juga sudah masuk ke dalam timnya itu. Uci itu sudah masuk sebenarnya, sama dengan Lutfi. Oke. Ya nanti kita nego-nego harga di belakang ya. Karena apa? Karena sesuai dengan instruksi juga dari ketua bahwa masing-masing komisi kan harus ada kuota perempuan, dan kita lihat tadi di bidang 4 ini kita jantan semua, tidak ada perempuan. Ya mungkin nanti Uci kita bisa diskusi untuk kalau bisa dirilis oleh bidang 2 kita masukkan ke bidang 4 supaya kita fokus di tahun depan ini untuk keterlibatan TUK di dalam K3 itu akan lebih gampang gitu. Ya. Terus yang ketiga adalah regular meeting dengan HR ya. Untuk penyelesaian kasus, dan sekarang ini sudah terlaksana sebenarnya, tapi kita akan continue terus. Karena kalau tidak salah by weekly dua kali seminggu kita memang ada undangan dari HR untuk membahas semua kasus-kasus yang kita masukkan ke mereka. Oke, mungkin saya terlewat satu. Mungkin ini si Bung Ivan, silakan. Terima kasih, Bung Jeng. Kawan-kawan, ini di depan adalah rangkuman dokumentasi dari kegiatan kita selama 1 tahun ini. Memang berdasarkan rekomendasi dari Musnik, ada 11 rekomendasi yang harus dilaksanakan oleh bidang 4. Tapi untuk tahun pertama kita fokuskan untuk PKB. PKB selain diselingi dengan kegiatan hubungan industrial, menyelesaikan masalah hubungan industrial. Jadi bisa dilihat di sini kegiatan di bidang PKB dimulai dengan penjaringan ide. Seperti yang disampaikan oleh Bung J tadi itu, partisipasi kita untuk memberikan ide pembaruan di dalam PKB ini masih agak kurang. Bisa dilihat dari yang kemarin kan udah next level nih gitu. Maksudnya next level itu kita nggak pakai kertas lagi, kita udah pakai Google Form ya. Udah pakai Google Form, dan bisa dilihat di situ kalau kita bedah lagi, idenya itu banyak. Satu orang bisa 3-4 ide kadang-kadang. Nah, itu kalau disamari lagi, orangnya itu nggak sampai 30. Padahal anggota kita ini kan banyak. Nah, pada kesempatan ini kami bidang 4 juga meminta partisipasi dari Bung dan Bing semua untuk next periode perundingan PKB. Kalau ada penjaringan ide, tolong
tolong diikuti lebih aktif lagi, dibikin ide-idenya untuk pembaruan PKB kita agar kedepannya bisa lebih maju dan kita bisa lebih sejahtera lagi. Bisa dilihat di sini kegiatan perundingan PKB itu mulai dari penjaringan ide. Setelah itu ide-ide itu kita summary, kita diskusikan lewat pembahasan di komisi-komisi. Kemarin ada 2 komisi. Setelah dari komisi kita naik lagi ke perundingan pleno. Jadi ide-ide itu atau perubahan apa yang mau kita lakukan di PKB 2001-2023 kemarin itu kita bahas lagi di rapat pleno. Setelah melalui rapat pleno, baru nanti ada perundingan PKB bersama dengan manajemennya. Jadi di sini kami mengundang sekali lagi kawan-kawan, kalau misalnya ada yang berminat untuk kedepannya next perundingan PKB untuk menjadi anggota tim perunding atau misalnya pembahasan pembaharuan PKB baik di komisi atau pleno, silakan datang aja dan partisipasinya lebih aktif, lebih bagus. Setelah selesai perundingan PKB, seperti yang kita ketahui kemarin kita lakukan sosialisasi baik di Batam 1, Batam 2 yang dilakukan oleh pengurusnya pada waktu itu. Nah, ini adalah kegiatan, sebenarnya rangkaian dari perundingan PKB itu adalah kegiatan-kegiatan pelatihan. Yang kita lihat di sini adalah pelatihan pendidikan teknik negosiasi. Sebenarnya kami berterima kasih dengan bidang 1 dan bidang 3 yang pada waktu itu menyelenggarakan pelatihan ini ya. Pelatihannya ada teknik negosiasi, pada waktu pembicaranya adalah Bung Badar dan Bung Antik, senior-senior kita ya. Sehingga kita bisa belajar bagaimana caranya bernegosiasi atau menghadapi manajemen pada saat perundingan PKB. Setelah itu ada teknik negosiasi juga perundingan PKB di PHI kemarin bersama hakim ad hoc. Lalu ada pelatihan advokasi juga yang tadi disampaikan sama bidang 3 sama Bung Darmansyah. Jadi memang kegiatan antara pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh teknik bidang 3 dan bidang 4 ini sebenarnya hampir-hampir mirip. Jadi bisa saling berkontribusi, bisa saling kerjasama. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ivan untuk melanjutkan. Sedikit lagi sebelum ditutup, Ketua izin 2 menit. Buat rekan-rekan sekalian, bidang 4 di sini adalah K3, PKB dan hubungan industrial ya. Kita tidak akan kuat selain tanpa adanya dukungan dari semua anggota ya. Union make us strong. Itu artinya kalau kita bersama-sama kita akan kuat. Kita bidang 4, saya, Ivan dan seluruh jajaran pengurus harian dan juga ketua, sekjen dan bendahara di sini pada saat bernegosiasi dengan manajemen itu tidak akan punya kekuatan apa-apa tanpa ada kalian di belakang. Jadi tetap solid, apapun permasalahan yang kita hadapin, kalau kita solid itu kita akan bisa atasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Supaya agak seger lagi. Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup buruh. Perkenankan kami dari bidang 5 Infokom dan Sostek. Di sini sebagai wakil bidang 5 saya Marino MSB, Masek saya Sutarman, di mana kita ada tim kerja Arif P untuk multimedia. Bung Arif silakan berdiri. Selanjutnya Bung Wisnu, tukang foto kita, fotografer kita. Lalu Bing Diana Suci,
Untuk diketahui, kalau memang Bing Uci ditransfer ke bidang 4, untuk Bing yang bersedia mau gabung di bidang 5 bisa hubungi saya, karena di setiap tim kerja harus ada ceweknya. Tapi kalau Bing Uci mau ya pindah. Gak mau katanya. Tapi kalau masih seneng sama di bidang 5 ya jangan dipaksa hubungi saya. Selanjutnya untuk bagian sosial ekonomi, Bung Asep, silakan berdiri Bung. Bagian layat-layat. Dan selanjutnya untuk bagian haji, Bang Andeni. Tapi karena kemarin masih COVID, jadi jarang turun abang ini. Berikut rekomendasi dari Musnik kemarin. Nanti kalau ada yang perlu tambahkan ya Bung Tarwan. Oke. Untuk 1, rekrut anggota admin FB untuk promosi dan publikasi PUK kita masih berlanjut. Sekarang kemarin kita di FB aja, di tahun ini kita ada IG, ada juga TikTok. Kalau kalian punya TikTok, follow akun kita biar kita joget-joget bareng. Selain itu ada juga YouTube channel. Bagi yang belum subscribe sekalian, tadi ada Ayat juga ada channelnya, kita juga yang PUK ada channelnya juga. Di situ kegiatan kita setiap ada kegiatan selalu tayang. Jadi untuk penambahan daripada item itu adalah bahwa baru periode sekarang inilah PUK Infinon itu bisa melaksanakan amanat daripada tugas-tugas yang sebelumnya, yaitu khususnya YouTube dan buletin YouTube ya khususnya. Jadi dalam YouTube itu channel udah kita buat dalam khususnya setelah proses Muslik kemarin langsung kita bikin. Itu udah berumur 1 tahun, tetapi sampai sekarang adalah baru subscriber itu baru 83. Padahal di situ setiap ada informasi kami buatkan dokumentasinya di YouTube. Bagaimana jika setiap ada kegiatan-kegiatan yang seperti ini nanti pasti akan sebentar lagi akan tayang di YouTube. Bagaimana jika itu subscribernya hanya 83? Viewernya berapa viewernya? Semua informasi itu ya sebenarnya semua channel-channel ini itu di dalam beberapa Facebook di awal-awal itu semuanya sudah ada. Jadi kami itu nggak diam-diam tahu-tahu punya ya. Sebelumnya udah kami informasikan. Fokus di tahun kedua nanti itu adalah bahwa bagaimana nanti Facebook untuk DT ini itu adalah anggotanya sekitar 1.250-an, IG itu baru 658, Telegram itu baru 257, YouTube baru 53 dari sekitar 1.800. Jadi ini adalah tantangan kita semua, khususnya tantangan bidang 5 semuanya bisa informasi semua bagaimana caranya sampai betul-betul sampai ke anggota. Oke, makasih Mas Dek. Selanjutnya yang kedua kita melakukan baksos 3 kali setahun. Selesai kita selalu target. Tahun kemarin kita menyambangi kebakaran di Pulau Buluh, sampai yang jauh pun gempa di Pasaman kita juga ikut berpartisipasi seperti tahun-tahun berikutnya. Sebelumnya yang kita selalu berpartisipasi kalau ada musibah di luar Batam. Selanjutnya pun kunjungan panti-panti dan juga takjil on the road. Yang ketiga, bekerja sama dengan bidang organisasi untuk ulang tahun PUK selesai. Kita selalu support untuk bidang organisasi dan bidang-bidang lainnya, karena setiap kegiatan kita harus ada liputannya, dan liputan itu kita share kepada Bung dan Bing semua biar tahu update kegiatan PUK. Selanjutnya, mengelola mading PUK secara digital dan berkala masih berlanjut. Ini mading yang di depan kantor Union, di mana pakai net TV. Selanjutnya, membuat buletin PUK rangkuman info per 3 bulan masih berlanjut, dan seperti yang tadi udah kita coba
bagikan. Kita itu periode udah edisi ketiga, edisi 1 dan 2 kita masih penjajakan, kita share di Facebook, lumayan juga peminatnya. Sekarang kita coba cetak pun masih kita terbatas. Ini tadi 50, nanti kalau memang banyak yang berminat kita bisa cetak lebih banyak lagi, dan nanti edisi ke depan biar bisa banyak lagi cetak buletin kita. Untuk buletin edisi ketiga ini adalah buletin edisi khusus ya. Jadi yang biasanya edisi pertama dan kedua itu berisi kegiatan-kegiatan dalam beberapa 3 bulan terakhir yang kita laksanakan. Tapi khusus yang edisi ini adalah makanya ada catatan juga liputan khusus. Di sini adalah hanya kita membahas soal partai buruh. Karena sekarang ini adalah partai buruh lagi kendala-kendala, lagi mulai tahap-tahap verifikasi, dan ini adalah tahap-tahap krusial. Jadi termasuk juga bagaimana kita berpropaganda, bersosialisasi supaya partai buruh itu betul-betul mengenal buruh itu benar-benar mengerti. Untuk tahap cetaknya ini kita baru terbatas. Sebentar lagi nanti akan kita launching seperti biasanya, kita filenya akan kita posting di Facebook. Oke, lanjut. Selanjutnya 6. Bekerja sama dengan bidang 1 dan bidang 2 untuk membuat PO organisasi sudah selesai. 7. Pelatihan kewirausahaan masih berlanjut seperti yang tadi diinfokan bidang 1, bahwa nanti sekitar bulan September ini kita juga ada pelatihan, dan juga kita sebar kuesioner. Apa sih training-training yang BEM dan BEM inginkan? Nanti kita buat Google Form, kalian isi, nanti yang teratas atau terbanyak kita pull up, kita schedulekan, dan kita training wirausaha. Ini foto-foto kegiatan bidang 5, banyak sekali. Ini tantangan dan fokus. Bang Tarman, silakan. Yang pertama adalah mengelola mading PUK secara digital dan berkala. Karena visi ada di Yunan Rotu, jadi sekarang itu jadi tidak terupdate secara real time gitu ya. Jadi itu memang ada beda dengan Facebook atau IG atau apa. Jadi itu sekarang ada kejadian hari ini, detik ini juga kita posting informasikan bisa. Tetapi ketika di manding itu ada kendala, kan kita harus kita transfer dulu ke dalam flash disk atau itu nanti kita mungkin agak naik tangga lagi karena visinya ditanam di atas. Itu ada kendala. Kedepannya bagaimana kita nanti akan bawa PC itu nanti bisa kita remote daripada di PC kita masing-masing, di PC saya, di PC Tuan kan. Jadi nanti proses transfer datanya itu bisa agak lebih lancar. Yang kedua adalah kurangnya pengetahuan tentang jurnalistik untuk mendukung pembuatan buletin PUK secara berkala. Baru seminggu yang lalu di tempat yang sama tetapi di gedung sebelah di hotelnya pada hari Sabtu kemarin ada pelatihan jurnalistik yang dilakukan oleh bidang 5 PCEE SPMI Batam ya. Jadi itu menghadirkan pemateri dari Vice Presiden SPMI DPP Pusat sana, bidang informasi, komunikasi, media, dan propaganda. Jadi cetakan orang yang pertama kali memegang cetakan ini adalah Kahar S. Cahyono yang tadi itu sebagai pemateri wakil presiden di DPP SPMI bidang informasi komunikasi. Jadi buletin ini sudah sampai ke Jakarta. Tepuk tangan. Kemudian fokus tahun depan adalah lebih proaktif dalam untuk kegiatan sosial. Untuk periode ini sudah ada santunan untuk anggota yang sakit dan berkepanjangan. Jadi ada beberapa tahun terakhir bahkan sampai detik ini masih ada yang kategori kawan-kawan kita tuh sakit berkepanjangan. Bahkan hampir 1 tahun ini masih statusnya masih berobat di Jakarta. Nah, bidang 5
berfokus salah satunya di dana sosial itu sudah mulai merambah ke kawan-kawan kita itu yang punya penyakit berkepanjangan itu. Santunan sudah kita berikan. Jadi itu adalah dana-dana dari kawan-kawan semua. Jadi dana dari kawan itu akan kita salurkan, kita gunakan untuk hal-hal yang memang semestinya. Oke. Kalau ada kawan-kawan Bung dan Udin semua tahu kawannya sakit berkepanjangan, info ke kita selalu ada bantuan ke yang sakit. Selanjutnya lebih fokus pelatihan atau kegiatan ekonomi agar anggota bisa mandiri, yaitu yang tadi kita rencanakan akan bersama dengan bidang 1 membuat kuesioner. 3. Pengurus mengikuti pelatihan jurnalistik untuk menyelesaikan yang selama ini menjadi kendala. Ini sudah yang tadi Bung Tarman infokan. Mungkin itu saja dari bidang 5. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Ini kami dari bidang 6 akan menyampaikan laporan kami ya untuk tahun ini. Adapun sebagai waka dari bidang 6 itu adalah saya sendiri, Tuti, dan sebagai waseknya ada Pak Umi, mungkin tidak kenal semua lah ya. Belum. Buka masker katanya Pak Umi. Belum. Nah, gitu dong. Manis ya filmnya ya. Dan di sini kami juga disupport oleh tim kerja kami itu di bidang seni dan kebudayaan. Ada Interwina bisa berdiri. Wow, di ujung. Ada Mbak Cici ya, panggilan Cici sih, panggilan manjanya. Sri Surihati di bidang di bidang penyuluhan dan keterampilan. Mana Mbak Cici? Wih, jauh kali Mbak Cici. Dan untuk olahraga dan kesehatan dia ada Dewi, tapi dia izin nggak masuk ya. Dan di pembinaan dan perlindungan anak-anak juga ada Silvi Wulandari, tapi dia izin juga nggak bisa hadir. Ada anak baby katanya. Perlindungan bapak nggak ada ya? Iya. Adapun usulan dari Musnik ya untuk bidang 6 itu ada 6. 1. Melakukan seminar kesehatan atau reproduksi, cancer cervix, TORS, AIDS, dan motivasi. Ini belum bisa terlaksana. 2. Aktif mengadakan perlombaan-perlombaan dalam acara reguler bidang perempuan, Hari Kartini, Hari Ibu, dan lain-lain. Ini belum bisa terlaksana karena pandemi ya. 3. Meningkatkan keahlian dan perempuan. Ini sudah terlaksana. Kita sudah melaksanakan baking roti, kelanjutan dari sebelumnya yang sempat tertunda. Terus itu 4. Menggiatkan kegiatan olahraga, aerobik, zumba, dan lain-lain juga belum terlaksana. 5. Mengadakan pelatihan team building bidang perempuan dan outboard juga belum terlaksana. 6. Meningkatkan partisipasi wanita dalam kepengurusan minimal 30%. Belum terlaksana juga ya, karena kita masih 2 orang ya di kepengurusan 15. Maunya ada nambah lagi tuh ya. Berikut adalah kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, yaitu tadi pelatihan bidang roti ya. Ini sudah kita laksanakan beberapa hari yang lalu dari beberapa grup, semua grup kayaknya. Dan berikut juga kita mengirimkan perwakilan kita untuk mengikuti kegiatan outbound yang dilakukan tingkat KC atau tingkat konsulat cabang. Adapun tantangan yang kami hadapi ya selama melaksanakan kegiatan yang diusulkan adalah 1. Situasi pandemi yang masih berkelanjutan. 2. Kurangnya minat dari anggota untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang diadakan. 3. Kurangnya komitmen dari partisipan untuk mengikuti kegiatan yang dilaksanakan atau tidak adanya informasi sebelumnya jika berhalangan mengikuti kegiatan tersebut. Dan adapun rencana kerja tahun kedua. 1.
mengadakan training seminar kesehatan dan kegiatan olahraga atau aerobik maupun zumba. 2. Meningkatkan peran perempuan di organisasi untuk mencapai minimal 30% di pengurusan. 3. Mencari dan membina kader-kader perempuan muda yang tangguh. Nah, habis ya. Tapi daripada program ini semua, kami selalu berkoordinasi dengan satu orang lagi yang cantik, yaitu penasihat kami, Bing Indrawati. Ayo mana ya, Bing Indra ya? Ada ya Bing Indra? Ada deh di ujung. Terima kasih supportnya Bing Indra. Katanya kemarin aku nggak mau datang. Jangan. Mungkin sudah. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, Bung dan Bing. Jadi untuk menyupport 6 bidang tadi, jadi kita perlu sebuah keuangan yang cukup lah. Jadi alhamdulillah dengan support dari teman-teman semua yang telah ikhlas untuk dipotong secara berkala setiap bulan, jadi kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan kita selama periode setahun ke belakang. Jadi saya akan menyampaikan pendanaan kita ataupun keadaan kas kita dari bulan Agustus tahun lalu sampai dengan bulan Juli tahun ini. Jadi alhamdulillah kita sampai dengan saat ini masih ada kas kita sebesar 291 jutaan. Jadi alhamdulillah dengan kalau kita melihat dari grafiknya, jadi fluktuatif keuangan kita itu naik turun, berarti dana kita itu terpakai untuk kegiatan-kegiatan, tidak kita tabung aja. Jadi alhamdulillah dengan support teman-teman semua itu kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan. Juga di samping dengan potongan tiap bulan, kita juga ada pemasukan dari dana-dana advokasi yang masuk yang tadi dibicarakan oleh bidang 4 Bang Jai dan bidang 3 ya. Jadi dari dana advokasi tersebut itu kita juga mendapat masukan dana untuk menyupport kegiatan-kegiatan kita sehingga kita bisa memperbanyak jumlah pelatihan dan kegiatan di PUK kita. Berikutnya akan saya sampaikan juga dana kita pemotongan setiap bulan itu. Sekarang mulai bulan Agustus kemarin kita ada peningkatan pemotongan yaitu sejumlah 62.500 per anggota. Di sana untuk COS sendiri itu kita 41.303 rupiah, sedangkan untuk ESRA yang kita tingkatkan karena kemarin untuk mensupport COVID-19 dan juga mensupport kegiatan-kegiatan bidang 5 dan lain-lain tadi, bidang kesejahteraan, kesehatan dan lain-lainnya, kita meningkatkan dana ESRA-nya untuk memaksimalkan lagi kinerja bidang-bidang kita. Jadi untuk COS sendiri itu kita ada pembagian dari COS yang ini, itu ada pembagian ke DPP-nya juga 45%, sedangkan untuk operasional PUK itu 55% dari jumlah dana COS. Nah itu, jadi sumber keuangan kita yang jelas itu adalah dari teman-teman semua yang bisa kita kelola untuk mengadakan kegiatan-kegiatan PUK kita. Demikian dari bendahara, saya lanjutkan ke ketua.